Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD dan teman-teman semua yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, kasih serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di perkuliahan kita minggu ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan melalui video ini yaitu yang makalah kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Di sini izinkan saya sebagai pembawa acara atau moderator dengan nama Mukhtar Yahya dan ada rekan saya pemateri, ada Ayu Fatmawati dan Sahnia Meliani. Baiklah, untuk pemateri pertama itu akan disampaikan oleh saudari Ayu Fatmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian pengumpulan data. Jadi, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain. Dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan, dapat dianalisis dan relevan dengan menggunakan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden dan pada datanya, maka pengumpulan datanya dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis data penelitian. Yang pertama berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran itu terdapat ada data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan. Kategorisasi inilah yang sebenarnya memudahkan peneliti untuk mengambil data-data di lapangan. Mengingat beberapa objek dan sampel tidak bisa dianalisis atau diteliti jika tidak ada pengkategorisasian. Ada yang menyebutkan jika skala nominal ini adalah skala yang paling rendah. Pengkategorisasian pada skala nominal tidak ada perubahan atau makna lain apabila pengkategorisasian tersebut diubah. Lalu ada data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking. Misalnya membahas masalah status sosial ekonomi di daerah X, atau meneliti tentang ranking di kelas sebuah sekolah. Skala ordinal memiliki kemiripan dengan skala nominal. Hanya saja pada skala ordinal ini, kategorisasi angka yang digunakan memiliki nilai sesuai tingkatannya. Misalnya angka 0 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan nilai 1. Begitupun dengan nilai 1 memiliki nilai yang lebih rendah dari angka 2. Lalu ada data interval. Data interval itu ialah data yang diperoleh dengan pengukuran. Data interval berbeda dari dua bentuk data yang ada di atas tadi, yang masih mengkategorisasikan. Pada data interval ini, tidak ada kategorisasi apapun. Contoh kasus, membahas masalah skor tes intelijensi, skor ujian, hingga mengetahui skor prestasi. Skala interval ini juga disebut dengan skala selang. Penggunaan angka pada skala interval menunjukkan tingkat dan angka yang berurutan memiliki jarak yang sama. Secara spesifik, skala interval memiliki ciri dasar, yaitu memiliki titik 0 yang digunakan sebagai perbandingan.
Lalu ada data rasio. Data rasio itu adalah data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran, misalnya mengukur jarak, skala, dan masih banyak lagi. Ciri data rasio juga tidak memiliki kategorisasi. Skala yang paling tinggi di antara skala yang sudah disebutkan tadi adalah skala rasio. Skala ini dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antara dua nilai yang berurutan. Pada skala rasio juga memiliki skala yang sebenarnya dapat dibandingkan karena juga memiliki nilai dasar mutlak. Lalu ada jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data internal. Data internal ini adalah suatu data yang didapatkan dari tempat penelitian, bisa dari perusahaan, organisasi, maupun tempat penelitian yang lain yang ditentukan sejak awal. Sifat data ini internal yang tentu hanya diketahui oleh pihak-pihak di dalam organisasi maupun perusahaan saja. Lalu ada data eksternal. Data ini berkebalikan dengan data internal, di mana data yang berasal dari luar lingkup tempat penelitian dilakukan. Jadi jenis data ini digunakan peneliti sebagai pembanding untuk mengetahui data tambahan dari pihak luar. Lalu ada jenis data penelitian berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada cross section. Data cross section itu adalah data individu, siswa, sekolah, kelas, perusahaan, kota, negara, atau berbagai unit lainnya yang diambil pada titik waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu dan biasanya melibatkan banyak objek data atau responden. Jadi data cross-section ini adalah data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu, namun pengumpulan datanya mungkin saja tidak dalam satu titik persis pada suatu periode tertentu. Lalu ada data time series. Data time series ini terdiri dari pengamatan pada suatu variabel atau beberapa variabel dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Lalu ada pooled cross section. Data pooled cross section itu merupakan suatu set data yang memiliki fitur cross sectional dan time series sekaligus. Penggabungan lintas tahun yang berbeda seringkali merupakan cara yang efektif untuk menganalisis dampak sebuah perubahan kebijakan. Lalu ada data panel. Jenis data berdasarkan dimensi waktu berikutnya adalah data panel. Data panel itu juga disebut dengan data longitudinal, terdiri dari serangkaian waktu untuk setiap anggota cross-seksional dalam suatu data. Baik, kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Ayu Fatmawati yang telah memaparkan materi yang pertama. Baik, lanjut yang materi kedua. Materi selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri, yakni tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Di penelitian data kualitatif ini itu dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Di penelitian ini, peneliti itu sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terkait nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum selesai, belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Di penelitian kualitatif ini terdapat 6 jenis teknik penelitian. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif, yang mana pengertian dari penelitian deskriptif ini ialah penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang atau saat ini. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua itu ada studi kasus. Studi kasus ini meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus manajer yang terdisiplin dalam bekerja. Terhadap kasus ini, peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kelebihan dari studi kasus ini yaitu bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. Yang ketiga itu ada biografi. Biografi yaitu studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap turning point moment atau epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Yang keempat adalah fenomenologi, yang mana itu penelitian ini menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Yang kelima ada grounded theory. Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory ini untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Yang keenam itu ada etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok ini dengan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Etnografi adalah merupakan proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan ini peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Nah, di sini adapun teknik dalam pengambilan data metode kualitatif ini, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara itu adalah sebuah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa wawancara ini adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi atau wawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Nah, di metode ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka ataupun dengan tatap muka dengan responden orang yang diwawancarai tersebut. Nah, dalam metode wawancara ini ada beberapa model yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kajian konstruksi saat sekarang dan dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Wawancara dengan petunjuk umum. Nah, wawancara jenis ini mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicara dalam bentuk petunjuk wawancara. Yang C ada wawancara baku terbuka.
Nah, wawancara terbuka ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Yang keempat ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini merupakan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Yang wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kelima ada wawancara tidak terstruktur. Nah, dari hasil wawancara tidak terstruktur ini menekankan pada pengecualian penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, dan perspektif tunggal. Yang keenam ada bentuk-bentuk pertanyaan dalam wawancara. Bentuk-bentuknya nih, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan yang berkaitan tentang pengetahuan, pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Yang keenam ada pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Nah, kelebihan dari metode wawancara ini yaitu untuk memperoleh respon yang tinggi dari informan, dapat memperjelas maksud pertanyaan, dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan, bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, dan mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Sedangkan kekurangan daripada teknik wawancara ini yaitu memerlukan waktu yang banyak dan biaya pun yang banyak. Yang kedua ada faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara yang tinggi. Dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai dan tidak terdapat standarisasi model pertanyaan sehingga sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Yang selanjutnya teknik dalam pengambilan data ini ada observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata, terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Nah, ada beberapa bentuk dalam observasi, yaitu yang pertama ada observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti ini terlibat dalam keseharian informannya. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur ini pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada observasi kelompok. Nah, ya ini pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Teknik yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Nah, metode dokumentasi ini berarti tata cara pengumpulan datanya dengan mencatat data-data yang sudah ada. Nah, metode dokumentasi ini adalah metode yang mengumpulkan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Nah, di metode dokumentasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya itu ialah efisien dari segi waktu. Yang kedua ada efisien dari segi tenaga dan ada efisien dari segi biaya. Adapun kekurangannya ialah validitasnya data itu rendah, masih bisa diragukan dan reliabilitasnya pun rendah dan juga masih bisa diragukan. Yang keempat teknik yang digunakan yaitu ada angket atau kuesioner. Nah, angket kuesioner ini yaitu berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti
kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden menguasai kuesioner yang disusun oleh peneliti. Nah, adapun petunjuk penggunaannya dari pembuatan angket ini yaitu rencanakanlah terlebih dahulu fakta atau opini apa saja yang ingin dikumpulkan. Terus yang kedua ada berdasarkan fakta dan opini tersebut di atas, tentukan tipe dari pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta dan opini tersebut. Yang ketiga, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, lakukan uji coba atas pertanyaan itu ke beberapa responden terlebih dahulu, misalnya 2 atau 3 orang. Yang kelima, perbanyaklah distribusikanlah daftar pertanyaan yang memang sudah dianggap baik dan solid. Kelebihan dari metode kuesioner ini yaitu daftar pertanyaan sumber data bisa dalam jumlah banyak dan tersebar. Responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi daftar pertanyaan dengan memilih waktu sendiri dan di mana ia akan mengulangnya. Ketiga, daftar pertanyaan secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak. Yang keempat, karena daftar pertanyaan biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya dapat lebih objektif. Adapun kelemahan dari metode kuesioner ini yaitu tidak ada jaminan bahwa daftar pertanyaan itu dijawab dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua, daftar pertanyaan cenderung tidak fleksibel. Yang ketiga, pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dan daftar pertanyaan tersebut yang lengkap sulit untuk dibuat. Metode yang kelima dalam pengumpulan data kualitatif ini yaitu ada focus group discussion, yang mana upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari permanaan oleh seorang peneliti. Contohnya nih, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011 di mana nilai rata-rata siswa itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Nah, untuk menghindari pemahaman secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk sekelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang pengkaji, dalam sebuah isu diharapkan akan diperoleh hasil pemanaan yang objektif. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sahnia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Yang berikutnya itu teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel yang diukur biasanya dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan proses dari statistik. Laporan akhir untuk penelitian umumnya memiliki struktur yang ketat dan konsisten, mulai dari pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Kemudian kesimpulan serta saran-saran, seperti halnya hanya peneliti kualitatif. Siapapun yang terus penelitian kuantitatif memiliki 3 jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian survei. Penelitian survei ini cukup banyak digunakan untuk memecahkan masalah perilaku organisasi termasuk kepentingan perumusan kebijakan sumber daya manusia. Tujuan utamanya ialah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek populasi. Survei ini dengan mencakup ke seluruh populasi objek disebut sensus. Adapun survei yang mempelajari sebagai populasi dinamakan sampel survei. Survei ini dapat pula dilakukan untuk mengetahui variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, dan motivasi. Misalnya, persepsi manajer terhadap otonomi karyawan. Persepsi ini karyawan ini terdapat peraturan kerja dan pendapat karyawan tentang peneliti dapat mengukur variabel tersebut secara jelas dan pasti. Nah, dari survei tersebut ada perbedaan utama. Untuk satu, korelasional adalah
yang pertama itu studi kausal, berupa mengidentifikasikan hubungan sebab akibat, sedangkan studi korelasi mengukur variabel yang diamati. Yang B itu studi kausal umumnya mengangkut 2 atau lebih variabel bebas, satu variabel intervening dan atau variabel moderating, dan satu variabel terkait. Sementara studi korelasi terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas, independen, dan satu variabel terkait dependen. Perbedaan studi kausal memungkinkan peneliti untuk meneliti sejumlah variabel yang tidak diteliti dengan pendekatan studi eksperimen. Yang ketiga, studi koresional. Seperti hal survei, metode deskriptif lain yang sering digunakan dalam perilaku organisasi, yaitu studi korelasi. Studi mempelajari hubungan 2 variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel hubungan dengan variasi dalam variabel lainnya. Terus ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini dapat didefinisikan sebagai metode sistematik guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen ini merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen ini, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Karakteristik penelitian eksperimen itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu manipulasi atau mengubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, mengontrol variabel, yaitu mengendalikan kondisi peneliti ketika berlangsungnya manipulasi. Yang selanjutnya melakukan observasi, yaitu mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Proses penyusunan penelitian eksperimen pada prinsip yang sama dengan jenis penelitian lainnya. Secara split dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua itu mengidentifikasikan permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur yang relevan, memperluaskan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat itu membuat rencana penelitian mencakup identifikasi variabel yang tidak diperlukan, menentukan cara dan mengontrol variabel, memiliki desain eksperimen yang tepat, menentukan populasi, memiliki simpel penelitian, membagi subjek dan kelompok kontrol dan eksperimen, membuat instrumen sesuai prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. Yang kelima itu melakukan kegiatan eksperimen, memberi perlakuan pada kelompok eksperimen. Yang selanjutnya mengumpulkan data hasil eksperimen. Yang selanjutnya mengelompokkan dan mengidentifikasikan data variabel. Yang selanjutnya melakukan analisis data dengan teknik statistik yang sesuai. Yang selanjutnya membuat laporan penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini, peneliti harus menyusun variabel minimal 1 hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat di antara variabel yang terjadi. Variabel yang diteliti termasuk variabel bebas. Variabel terkait telah ditentu secara tegas oleh peneliti sejak awal penelitian. Dalam bidang pembelajaran misalnya, yang diidentifikasikan sebagai variabel bebas antara lain metode mengajar, macam-macam penguatan, frekuensi penguatan, sarana, dan prasarana. Pelakuan organisasi, lingkungan belajar, materi belajar, jumlah kelompok belajar, ataupun yang diidentifikasikan variabel terkait antara lain. Secara belajar siswa, kesiapan belajar siswa, kemandirian siswa. Adapun teknik pengambilan mata metode kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, wawancara.
Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Jadi teknik review yang digunakan konsier ini sebagai berikut. Yang A itu bahwa subjek responden itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang selanjutnya bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penelitian kepada adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti tersebut. Metode wawancara ini dapat dilakukan secara teratur maupun tidak teratur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Wawancara teratur. Wawancara teratur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban pun sudah disiapkan. Dengan wawancara tekstur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dengan pengumpulan data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, prosedur, dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara. Berjalan lancar atau adapun contoh wawancara tekstur untuk tanggapan mahasiswa. Seperti yang pertama itu, bagaimanakah tanggapan saudara terhadap pelayanan yang ada di PBA? Yang A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, D sangat tidak bagus. Yang kedua itu contohnya, bagaimanakah tanggapan saudari terhadap pelayanan administrasi di YIN Syekh Nurjati? Nah, A itu sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, D sangat tidak bagus. Wawancara tidak teratur ini, wawancara yang tidak teratur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun contoh adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pendapat saudara terhadap kebijakan rektor terhadap UKM yang ada di UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa? Yang kedua, Questionnaire ini merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Responden atau dijawabnya merupakan teknik pengumpulan data efisien dan peneliti tahu bahwa variabel yang akan diukur tahu apa yang bisa diharapkan responden. Prinsip penelitian angket yaitu sebagai prinsip penulisan angket. Yang A itu prinsip penulisan angket, isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah pertanyaan tersebut merupakan untuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya itu mencakupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang B itu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan
kesemampuan berbahasa responden. Yang C, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan ini dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Dalam wawancara bisa teratur dan tidak teratur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. D itu pertanyaan tidak madua. Yang E, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang F, pertanyaan tidak menggiring. Artinya, usaha pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik atau yang jelek saja. Yang G, panjang pertanyaan-pertanyaan. Dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jauh responden dalam mengisi. H, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan ini dalam angket dimulai dari umum memaju ke hal yang spesifik atau dari yang mudah menjauh hal yang sulit. Yang tiga, observasi. Dalam menggunakan observasi ini, cara yang paling efektif itu adalah melengkapi dengan format atau bloko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Yang keempat, tes. Tes ini adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur satu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Adapun tes yang digunakan berupa tes subjektif yang pada umumnya berbentuk esai, uraian. Tes bentuk esai ini adalah sebagai tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian. Adapun isi tes bentuk esai memenuhi kompetensi dasar, yaitu menghitung luas permukaan dan volume prima dan limas dengan indikator. Yang pertama itu siswa dapat menghitung luas prima. Yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan prima yang melibatkan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menghitung luas alas limas jika diketahui volume dan tinggi limas. Yang keempat, siswa dapat menghitung volume limas jika diketahui sisi dan alas tinggi limas. Yang kelima, siswa dapat menghitung tinggi sisi, tegak, lurus, alas, dan luas. Permukaan limas ini persegi jika diketahui panjang sisi dan tinggi limas. Yang pertama itu pedoman tes. Pedoman tes ini adalah alat bantu untuk berupa soal-soal tes tertulis yang digunakan untuk memperoleh nilai sebagai alat ukur penelitian. Adapun petunjuk penyusun tes adalah sebagai berikut. Yang pertama itu soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Yang kedua itu soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku atau cetakan. Yang ketiga, pada waktu menyusun soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penelitian. Yang keempat, diusahakan agar pertanyaan bervariasi. Yang kelima itu rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba. Yang keenam, ditegaskan model jawaban apa yang dihendaki oleh penyusun tes. Adapun perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatifnya itu yang pertama itu hipotesis dikembangkan dengan penelitian atau saat peneliti. Untuk metode kuantitatifnya menggunakan hipotesis yang ditentukan sejak awal penelitian. Yang kedua, definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung. Definisi yang jelas dinyatakan sejak awal. Yang ketiga, deskriptif naratif atau kata ungkap atau pernyataan. Reduksi
data menjadi angka-angka. Yang keempat, lebih suka menanggap cukup dengan rebalitas penyimpulan. Yang selanjutnya, lebih memperhatikan rebalitas skor yang diperoleh instrumen penelitian. Yang kelima, penelitian pada liasi melalui pengecekan silang atas sumber informasi. Misalnya penelitian pada liasi menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik. Yang keenam, menggunakan deskriptif, prosedur serta naratif. Menggunakan deskriptif prosedur yang jelas. Yang ketujuh, sampling purposive, sampling random. Yang ke-8, menggunakan analisis logis yang mengontrol variabel eksperimen. Desain contoh statistik atas variabel eksternal. Yang 9, mengandalkan peneliti dalam mengontrol bias yang menggunakan desain khusus untuk mengontrol bias prosedur. Yang ke-10, menyipilkan hasil secara naratif. Menyimpilkan hasil menggunakan statistik. Yang 11, gejala-gejala uang terjadi dilihat dalam perspektif keseluruhan. Memecahkan gejala-gejala menjadi bagian-bagian untuk dianalisis. Yang ke-12, tidak merusak gejala-gejala yang terjadi secara alamiah atau membiarkan. Yang selanjutnya, manipulasikan aspek situasi atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks. Sekian penjelasan saya, kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih moderator pemateri yang telah memaparkan materinya. Ya, baiklah. Lanjutnya, itulah materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan untuk Ibu dosen, kami izin menyelesaikan pemaparan materi ini. Baiklah, saya akhiri saya sebagai moderator. Mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.